Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irnawati. Saya dari Prodi KPI. Di sini saya ditemani rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ujianti Putri Suryani Tias dari Prodi KPI. Di sini kita akan mempresentasikan tentang puasa, syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya puasa itu apa sih? Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan dasar keimanan dan kesungguhan akan menghapus dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Sebagaimana salah satu hadis Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan dan mengharap keridhaan Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Banyak orang yang melaksanakan puasa hanya sekedar melaksanakan tanpa mengetahui syarat sahnya puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Hasilnya, pada saat mereka berpuasa, mereka hanyalah mendapatkan rasa lapar saja. Sangatlah rugi bagi kita jika sudah berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau membahas tentang syarat dan hal-hal yang membatalkan puasa. Syarat-syarat puasa itu sendiri ada dua, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang mengakibatkan seseorang berkewajiban untuk melakukan atau melaksanakan puasa. Sedangkan syarat sahnya puasa adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar puasa itu dapat sah atau diterima oleh Allah. Yang pertama syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu Islam, balik, berakal sehat, mampu dan kuat, dan tidak dalam bepergian. Yang pertama Islam. Syarat pertama yang wajib dipenuhi untuk menjalankan ibadah puasa adalah berstatus sebagai orang Islam. Bagi mereka yang keluar dari Islam, maksudnya murtad, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apabila dijalankan, padahal dia dalam keadaan murtad, kemudian dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, balik. Syarat wajib yang kedua untuk menjalankan ibadah puasa adalah dengan umur di atas 15 atau telah mencapai status balik atau pubertas. Yang ketiga, berakal sehat. Syarat wajib puasa yang ketiga bagi seorang muslim adalah ia harus memiliki akal sehat dan tidak gila. Selain itu, juga tidak mengalami gangguan mental dan tidak hilang kesadarannya. Nabi mengatakan 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i, yaitu orang yang tidur sampai ia terbangun, orang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai balik. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kemudian mampu. Mampu di sini adalah mampu secara fisik. Mampu secara fisiknya kuat dan dalam keadaan sehat. Yang tidak mampu berpuasa itu secara fisik itu seperti orang yang sakit berat, atau dalam keadaan usia senja, atau orang yang sakit tidak kunjung sembuh, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian yang selanjutnya tidak dalam bepergian. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh boleh meninggalkan puasa. Tetapi kalau untuk bulan Ramadan, bila meninggalkan puasa itu harus mengganti di hari yang lain sejumlah puasa yang ditinggalkan.
Kemudian syarat sah puasa itu ada Islam, tamyiz, berakal sehat atau berakal, dan suci dari haid dan nifas, masuk waktu, dan berniat. Yang pertama, Islam. Islam adalah syarat sah dari semua amalan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Yang kedua, tamyiz. Anak kecil yang sudah memayyiz, jika melakukan ibadah yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka tidak sah ibadahnya. Patokan tamyiz menurut para ulama adalah ketika seseorang sudah memahami perkataan orang lain secara umum dengan baik. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yakni seorang perempuan mengangkat seorang anak kecil, maksudnya ke hadapan Nabi, kemudian berkata, apakah anak ini hajinya sah ya Nabi? Nabi menjawab, ya sah, dan engkau mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 1336. Kemudian berakal. Orang yang tertutup akalnya tidak sah dan tidak teranggap amalannya karena tidak ada niat dari dirinya. Kemudian suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid dan nifas tidak sah ibadahnya karena dalam keadaan atau kondisi hadas besar. Kemudian masuk waktu. Puasa hanya sah jika dikerjakan pada waktunya. Salah satunya ketika bulan Ramadan itu ya dilaksanakan pada saat bulan Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian antara terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian berniat. Niat merupakan syarat sah puasa karena puasa adalah ibadah, sedangkan ibadah tidak sah kecuali dengan niat, sebagaimana ibadah yang lain. Berdasarkan dalil, Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Itu tadi syarat-syarat puasa, syarat wajib puasa, dan syarat sahnya puasa. Untuk materi yang kedua, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain, pertama, makan dan minum dengan sengaja. Hakikat berpuasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Orang yang sengaja makan dan minum, sebenarnya ia telah membatalkan puasanya. Karena puasa itu artinya menahan salah satunya, makan dan minum. Namun berbeda cerita jika makan dan minum dilakukan dalam keadaan lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa lupa ketika puasa lalu dia makan dan minum, maka teruskan saja puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberikannya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sengaja muntah. Menyengajakan muntah bisa juga membatalkan puasa. Namun, muntah itu tidak dapat membuat puasanya batal. Jika ia muntah dikarenakan terpaksa atau karena dorongan dalam diri sebab sakit yang tidak ia sengaja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang muntah tidak perlu mengqadha, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Yang ketiga, berhubungan badan atau jimat.
Berhubungan badan meskipun tidak menyebabkan keluarnya air mani juga membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Keempat, sengaja mengeluarkan sperma. Keluarnya air mani atau sperma dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Seperti orang yang berciuman dengan pasangan langsung terangsang dan keluar air mani bisa membatalkan puasa. Selain itu, akibat dari persentuhan kulit, misalnya bersentuhan dengan lawan jenis dan onani. Namun, jika keluar sperma karena ihtilam atau mimpi basah di siang hari, maka puasanya tidak batal. 5. Memasukkan sesuatu ke lubang tubuh secara sengaja. Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata, seperti kerongga mulut, hidung, telinga, dan kemaluan. Keenam, haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi merupakan darah yang keluar akibat kerja hormonal dalam tubuh wanita. Wanita yang sedang berpuasa ketika siang hari tiba-tiba keluar darah haidnya, maka puasanya batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah bila wanita mendapat haid dia tidak boleh sholat dan berpuasa? Hadis riwayat muttafaq alaih. Ketujuh, nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Umumnya, darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Kedelapan, gila atau junun. Jika kondisi itu terjadi ketika sedang menjalani puasa, maka puasa dinyatakan tidak sah atau batal. 9. Murtad. Murtad adalah keluar dari Islam. Apabila seseorang murtad ketika menjalani puasa, maka puasanya secara otomatis akan batal dan tidak sah. Sekian presentasi dari kami berdua. Bila ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.